Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasinta Auliana dengan NIM 1812118, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Untuk memenuhi ujian komprehensif kompetensi penunjang, di sini saya akan memaparkan terkait daripada metodologi penelitian beserta dengan ruang lingkupnya. Sebelum lebih lanjut saya memaparkan daripada ruang lingkup metodologi penelitian, alangkah baiknya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pengertian daripada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian dapat kita artikan sebagai upaya atau cara-cara sistematis dalam rangka pemecahan masalah agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan dan fenomena yang terjadi. Kemudian, manfaat daripada metodologi penelitian itu sendiri ialah untuk memperoleh penelitian yang berkompeten, berkredibel, bertanggung jawab, tepat waktu, dan lain sebagainya. Kemudian, tujuan daripada metodologi penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, untuk memudahkan pekerjaan agar sampai pada tahap keputusan atau kesimpulan. Yang kedua, untuk mengatasi berbagai macam keterbatasan seperti keterbatasan biaya, tenaga, waktu, ruang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan yang diambil dapat dipercaya. Perbedaan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat kita artikan. Metodologi penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati. Sedangkan metodologi penelitian kuantitatif merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Perbedaan metodologi penelitian kualitatif dan metodologi penelitian kuantitatif. Dari segi desain penelitian, kualitatif bersifat umum, fleksibel, dinamis, dan faktanya ini dapat sendiri berkembang selama proses penelitian. Sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Sedangkan alur penelitian kuantitatif itu sendiri dapat direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Kemudian dari segi tujuan penelitian, kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan kuantitatif menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi fenomena sosial yang terjadi. Kemudian dari segi analisis data, nah kualitatif menganalisis data selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif ini pada tahap akhir sebelum laporan. Selanjutnya dari segi istilah subjek penelitian, jika kualitatif menyebut subjek penelitian dengan sebutan narasumber, sedangkan kuantitatif dengan sebutan responden. Kemudian dari segi cara memandang fakta, kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara penelitian menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal yang kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka seperti perasaan manusia. Kemudian kuantitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan sebuah teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Kemudian dari segi pengumpulan data, jika kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak dapat diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif ini peneliti mengoreks dalam-dalamnya atas berbagai hal yang tertentu. Kemudian jika kuantitatif, pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dari segi jenis data, kualitatif yakni itu ada deskriptif dan eksploratif, sedangkan kuantitatif yaitu numerik dan statistik. Selanjutnya yaitu dari segi macam-macam metode. Nah, jika di kualitatif metodenya ada fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded teori. Sedangkan di kuantitatif ada eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan expose factor. Variabel dapat kita artikan, variabel merupakan setiap karakteristik, atribut, objek, jumlah, atau kuantitas yang diukur dan dihitung serta memiliki variasi antara satu sama dengan yang lainnya. Nah, kemudian macam-macam variabel penelitian berdasarkan skala pengukurannya. Nah,
Berdasarkan skala pengukurannya dapat kita bagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada variabel nominal. Variabel nominal dapat kita artikan sebagai variabel dengan skala paling sederhana. Contohnya jenis kelamin perempuan dengan jenis kelamin laki-laki. Yang kedua yaitu ada variabel ordinal. Nah, jenis variabel ordinal ini merupakan variabel yang dibedakan menjadi beberapa secara bertingkat seperti status sosial, rendah, sedang, hingga tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu ada variabel interval. Variabel interval ini merupakan variabel yang selain dinamakan untuk membedakan, mempunyai tingkatan, juga mempunyai jarak yang pasti. Contohnya yaitu prestasi belajar dan motivasi belajar. Selanjutnya yang keempat yaitu ada variabel rasio. Nah, variabel rasio ini merupakan variabel selain yang bersifat membedakan, mempunyai tingkatan yang jaraknya pasti. Contohnya itu seperti berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya yaitu ada macam variabel numerik berdasarkan perolehannya. Yang pertama yaitu ada yang namanya variabel kontinu. Nah, variabel kontinu ini kita dapat artikan sebagai variabel numerik yang cara perolehannya dengan cara menghitung. Contohnya seperti ulangan harian. Kemudian yang kedua yaitu ada variabel diskrit. Nah, variabel diskrit ini dapat kita artikan sebagai variabel numerik yang cara perolehannya dengan cara mengukur. Contohnya seperti suhu badan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ada variabel penelitian berdasarkan konteks hubungannya. Yang pertama yaitu ada variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lainnya. Contohnya itu seperti dalam sebuah judul, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, dalam hal ini motivasi belajar merupakan sebagai variabel bebasnya. Dikatakan bebas dikarenakan bentuknya berubah dan setiap perubahan itu mempengaruhi nilai variabel yang lainnya atau variabel terikat. Selanjutnya yaitu ada variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang nilainya tergantung dari variabel lainnya. Contohnya itu dalam judul pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa. Nah, dalam hal ini prestasi belajar siswa diduga sebagai variabel terikat. Dikatakan terikat dikarenakan nilainya tergantung kepada variabel bebas yaitu motivasi belajar. Selanjutnya yaitu ada variabel moderator. Nah, variabel moderator ini merupakan variabel yang juga mempengaruhi variabel terikat, namun dalam penelitian pengaruhnya tidak diutamakan. Selanjutnya yaitu ada variabel perancu. Variabel perancu merupakan variabel yang berhubungan bebas dan variabel yang tidak memiliki keterikatan. Selanjutnya yaitu ada variabel kendali. Nah, variabel kendali ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat tetapi keberadaannya dijadikan sebagai variabel yang netral. Kemudian ada variabel rambang. Nah, variabel rambang ini merupakan variabel yang juga ikut mempengaruhi variabel terikat, namun pengaruhnya tidak begitu berarti. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian berdasarkan dapat tidaknya variabel penelitian dimanipulasi. Yang pertama yaitu ada yang namanya variabel dinamis. Nah, variabel dinamis ini merupakan variabel yang dapat dimanipulasi atau diintervensi oleh seorang peneliti. Contohnya seperti metode mengajar, teknik pelatihan, strategi pembiasaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada variabel statis. Variabel statis merupakan variabel yang tidak dapat diintervensi atau dimanipulasi oleh peneliti. Contohnya seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya hubungan antara variabel. Yang pertama yaitu ada hubungan asimetris. Nah, pada hubungan asimetris ini suatu variabel atau variabel bebas berhubungan dengan variabel terikat. Selanjutnya yaitu ada hubungan variabel simetris. Nah, pada hubungan variabel ini adanya hubungan antara dua variabel, tetapi variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada hubungan variabel timbal balik. Dikatakan timbal balik karena kan variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya. Ada populasi dan sampel. Dapat kita artikan populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau totalitas kelompok subjek, baik itu manusia, gejala, nilai, benda-benda, hingga peristiwa yang menjadi sumber data suatu penelitian. Sedangkan sampel dapat kita artikan sebagai sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi.
Kemudian karakteristik sampel yaitu yang pertama ada akurasi, berarti sejumlah sampel didapatkan tanpa adanya bias sampel. Dan yang kedua yaitu presesi, yang dimana mengacu pada seberapa dekat taksiran sampel dengan karakteristik populasinya. Teknik pengambilan sampel. Nah, teknik pengambilan sampel dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada probability sampling atau random sample, yang berartikan teknik pengambilan sampel secara acak. Teknik pengambilan ini berarti memberikan seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel yang terpilih. Nah, kemudian dalam random sample ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada pengambilan sampel acak sederhana. Nah, pengambilan sampel acak sederhana ini dapat kita artikan sebagai pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan sederhana melalui pengundian atau pendekatan bilangan acak. Kemudian yang kedua yaitu ada pengambilan sampel acak sistematis, yang dimana pengambilan sampel ini melalui model yang berarti menetapkan sampel awal secara acak, tetapi untuk sampel selanjutnya dipilih secara sistematis. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada pengambilan sampel acak berstrata, yang dimana dalam pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampelnya dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi melalui kelompok tingkatan tertentu. Dan yang keempat yaitu ada yang namanya pengambilan sampel acak berdasarkan wilayah. Sesuai dengan namanya, model pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah atau area dari suatu populasi tertentu. Selanjutnya yaitu yang kedua ada jenis pengambilan sampel non-probability sampling. Berkebalikan dengan teknik probability sampling, teknik jenis ini merupakan pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih. Nah, kemudian non-probability sampling ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada yang namanya purposive sampling. Nah, purposive sampling ini merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel yang paling sesuai serta dianggap bersifat representatif. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya snowball sampling, yang dimana jenis sampel ini merupakan jenis pengambilan sampel yang digunakan melalui wawancara secara korespondensi. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya accidental sampling, yang dimana jenis teknik pengambilan ini merupakan sampel yang dilakukan secara tidak sengaja. Selanjutnya yaitu ada yang namanya kuota sampling. Nah, kuota sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu jumlah atau kuota dari sampel yang akan diambil. Ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat kita artikan sebagai sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Nah, kemudian dalam proses pengumpulan data ada beberapa tahapan, yaitu ada 8 tahapan. Yang pertama yaitu ada yang namanya tinjauan literatur. Nah, dalam tinjauan literatur ini proses atau tahap pertama yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data yakni mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua yaitu ada yang namanya mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana dan akan dikumpulkan. Nah, pada tahap ini proses yang dilakukan ialah mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Pada tahap ini yaitu kita harus dapat membina hubungan yang baik dengan seorang responden dan lingkungannya. Ini termasuk pada mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan, yaitu dengan gimana cara berpikir mereka, melakukan sesuatu, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya untuk mendukung berlangsungnya penelitian. Yang keempat yaitu ada uji coba atau plot study, yang dimana pada tahapan ini yaitu dilakukan uji coba instrumen penelitian pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi. Selanjutnya yaitu yang kelima mencatat atau memberi kode. Nah, pada tahapan ini setelah instrumen penelitian disiapkan, kemudian dilakukan pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap responden. Kemudian yaitu ada yang namanya cross checking atau validitas, yang dimana setelah melakukan
cross-checking terhadap data yang didapatkan untuk menguji lagi kebenarannya, kemudian diperiksa lagi sehingga tidak ada keraguan terhadap validitas dan reliabilitasnya. Kemudian yaitu ada yang namanya pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Nah, pada tahap terakhir ini, setelah semua data terkumpul, kemudian penulis harus melakukan koordinasi terhadap berbagai data yang sudah dikumpulkan. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik-teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi dua, yaitu teknik data pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data kualitatif ini yang pertama ada yang namanya observasi, yang dimana observasi ini merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya angket atau kuesioner, yang dimana pada teknik ini merupakan teknik pengumpulan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada orang lain yang berperan sebagai responden. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya wawancara. Wawancara merupakan sebuah teknik yang dimana terjadi tanya jawab antara peneliti dengan pengumpul data dengan seorang responden atau narasumber. Dan yang keempat yaitu ada dokumen, dimana teknik pengumpulan data ini merupakan teknik data untuk mengambil sumber penelitian dari objek dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlaku, baik dalam bentuk tulisan, gambar, karya, momentum dari seorang, bisa diambil dari catatan-catatan harian, sejarah, kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya. Kemudian itu ada namanya triangulasi. Nah, triangulasi ini merupakan sebuah cara atau metode pemeriksaan kebenaran data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada yang namanya teknik pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama yaitu ada yang namanya survei kuesioner. Jenis pengumpulan data ini yakni dilakukan secara ilmiah dan sistematis, yang dimana peneliti menyebar kuesioner atau pertanyaan atau angket sebagai instrumen penelitian. Kemudian yang kedua yaitu ada dataset statistik. Dengan menggunakan dataset statistik ini, penelitian kuantitatif menggunakan data yang sudah tersedia, yang dimana dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya wawancara. Nah, wawancara ini merupakan digunakan untuk riset kuantitatif maupun kualitatif. Nah, wawancara dengan pengumpulan data menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Kemudian yaitu ada yang namanya observasi. Observasi ini merupakan bentuk tahapan penelitian yang harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh dalam penelitian. Teknik analisis data. Analisis data dapat kita artikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan menyusun, kemudian diambil simpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut. Kemudian tujuan daripada analisis data yaitu untuk menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu ada macam-macam teknik analisis data. Teknik-teknik analisis data dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada teknik analisis data kualitatif. Nah, yang pertama teknik analisis data kualitatif yaitu ada yang namanya analisis konten atau isi, yang dimana dalam analisis konten ini berasal dari komunikasi peneliti dan berpotensi menjadi salah satu yang paling penting menjadi teknik penelitian dalam ilmu sosial. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya analisis wacana. Dalam teknik analisis wacana ini, penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis wacana-wacana atau komunikasi antar suatu konteks sosial tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya analisis naratif, yang dimana teknik analisis ini merupakan pola penelitian yang bertujuan untuk menganalisis atau meneliti mengenai kumpulan deskriptif suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data kuantitatif. Yang pertama yaitu ada yang namanya statistik deskriptif, yang dimana pada
teknik analisis ini ialah analisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah data. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya statistik inferensial, yang dimana pada jenis teknik ini menarik kesimpulan mengenai suatu variabel yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh untuk digeneralisasikan pada populasi. Kemudian ada langkah-langkah teknik analisis data. Yang pertama yaitu pengolahan data, yang dimana pada langkah pertama ini teknik analisis data yaitu dengan mengolah data-data yang sudah terkumpul. Kemudian yang kedua yaitu dari yang tadi terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada penyuntikan, yang dimana pada jenis penyuntikan ini data disuntik atau di-editing pada tahap paling awal, yaitu memeriksa atau mengecek data-data yang sesuai dengan rumusan permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu coding atau pengkodean, yang dimana pada pengolahan data jenis coding ini data akan diperiksa atau dicek data agar ditandai dengan simbol-simbol atau tanda-tanda tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ada tabulasi, yang dimana pada tahapan ini pengolahan data akan mengharuskan peneliti untuk menyusun atau menyajikan data-data agar sesuai dengan permasalahan penelitian. Nah, kemudian tadi yang kedua ada yang namanya penganalisian data. Nah, pada langkah kedua ini data akan disajikan, diolah, atau disusun secara sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya penafsiran hasil analisis. Nah, pada langkah terakhir ini hasil penelitian dilakukan untuk menafsirkan data-data yang telah disusun, baik diolah, disajikan menjadi simpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Hipotesis dapat kita artikan sebagai jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau diduga-duga, sebab masih harus diberlakukan terlebih dahulu kebenarannya, kemudian baru bisa dilakukan penelitian atau riset. Kemudian hipotesis terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ada yang namanya hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif atau dapat kita simbolkan dengan HA merupakan hipotesis yang berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dengan Y. Contohnya, adanya hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Kemudian, ada yang namanya hipotesis nol. Nah, hipotesis jenis ini merupakan kebalikan dari hipotesis yang pertama, yaitu tidak ada hubungannya atau pengaruhnya antara variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan peluang mencari pekerjaan. Kemudian ada hipotesis berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu ada hipotesis relasional, yang dimana jenis hipotesis ini merupakan sebagai jawaban sementara yang atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang menggambarkan suatu hubungan. Kemudian yang kedua yaitu ada hipotesis deskriptif, yang dimana jenis hipotesis ini menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Kemudian ada hipotesis komparatif, yang dimana jenis hipotesis ini menunjukkan adanya nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Selanjutnya ada hipotesis berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama yaitu ada hipotesis deduktif, yang dimana pernyataan yang diformulasikan berdasarkan teori-teori ilmiah terlebih dahulu. Ini biasanya dipakai untuk penelitian kuantitatif. Kemudian ada hipotesis induktif. Pada anggapan ini akan diformulasikan untuk landasan pemeriksaan sebagai hasil teori yang baru, seringkali digunakan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu ada tujuan, manfaat, dan pola penelitian tindakan kelas. Dapat diartikan penelitian tindakan kelas merupakan tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian, tujuan penelitian tindakan kelas yaitu untuk memecahkan permasalahan yang nyata yang terjadi dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa. Dan yang kedua yaitu untuk peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus. Kemudian, manfaat dari penelitian tindakan kelas. Manfaat penelitian tindakan kelas bagi siswa yaitu
Dengan adanya PTK ini, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran baik strategi, konsep, dan lain sebagainya akan dengan cepat dianalisis dan didiagnosis, sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Kemudian, manfaat bagi guru. Dengan adanya PTK ini, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Kemudian dengan melakukan PTK pula, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional karena guru mampu menilai, merefleksi, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Kemudian manfaat bagi sekolah yaitu inovasi pembelajaran, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan tingkat kelas, dan peningkatan profesionalisme guru. Kemudian ada pola penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, pola penelitian tindakan kelas ini dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu pola guru sebagai peneliti, yang dimana guru berperan dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan PTK. Jika guru melibatkan orang lain seperti dosen dan LPTK, sifatnya hanya konsultatif untuk menjamin validitas tindakan yang dilakukannya. Tujuannya ingin dicapai untuk memecahkan masalah secara praktis yang dihadapi oleh guru itu sendiri dalam proses pembelajaran. Kemudian ada pola kolaboratif. Pola kolaboratif ini yaitu PTK dirancang dan dilaksanakan oleh suatu tim yang biasanya terdiri dari guru, kepala sekolah, dosen, LPTK, dan orang lain yang terlibat dalam tim peneliti. Guru hanya berperan sebagai anggota peneliti yang berfungsi melaksanakan tindakan seperti yang dirancang oleh tim peneliti tersebut. Selanjutnya, ada pola penelitian terintegrasi, yang dimana guru sama sekali tidak terlibat dalam rancangan penelitian. Kemudian, peran dan fungsi guru sebatas hanya melaksanakan tindakan. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penelitian tindakan di kelas. Yang pertama yaitu ada refleksi awal. Refleksi awal ini dimaksudkan sebagai kegiatan penjagaan yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi tentang situasi-situasi yang relevan dengan tema penelitian. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan perencanaan, yang dimana dalam menyusun perencanaan berdasarkan pada hasil penjagaan refleksi awal. Secara rinci, perencanaan mencakup melakukan yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau mengubah perilaku dan sikap yang diinginkan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan tindakan, yang dimana dalam pelaksanaan tindakan menyangkut apa yang dilakukan peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan, atau perubahan yang dilaksanakan yang berpedoman pada rencana tindakan. Kemudian yang keempat yaitu observasi atau pengamatan, yang dimana pada kegiatan observasi dalam PTK ini disejajarkan dengan kegiatan pengumpulan data dalam penelitian formal. Kemudian yang kelima yaitu refleksi. Pada dasarnya kegiatan refleksi ini merupakan kegiatan analisis, sintesis, interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh saat kegiatan tindakan. Kemudian yaitu sistematika PTK. Nah, sistematika PTK terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian awal. Nah, bagian awal ini berisikan tentang halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian bagian isi. Nah, bagian isi itu memuat 5 bab, yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan serta simpulan dan saran. Kemudian pada bagian penutup yaitu terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Siklus PTK. Nah, siklus PTK ini terbagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus yang pertama terdapat tindakan siklus 1, kemudian hasil observasi aktivitas peserta didik, hasil observasi pengelolaan pembelajaran, hasil tes, refleksi siklus 1, dan rekomendasi siklus 1. Kemudian pada siklus kedua terdapat tindakan siklus kedua, hasil observasi aktivitas peserta didik, hasil observasi pengelolaan pembelajaran, hasil tes, refleksi siklus 2, dan rekomendasi siklus kedua. Mungkin itu saja terkait daripada metodologi penelitian beserta dengan ruang lingkupnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.